Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasra dari kelas 30B akan mencoba memaparkan hasil dari PPT atau PowerPoint yang saya buat tentang paragraf guna untuk memenuhi mata kuliah dari bahasa Indonesia. Pertama, pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, jenis-jenis paragraf. Ada dua jenis paragraf, yaitu paragraf berdasarkan bentuknya dan paragraf berdasarkan tujuannya. Pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Contohnya yaitu, belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar dalam pembelajaran daring seperti sekarang. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai yang hendak dipelajari saat ini, mulai dari fisika sampai bahasa Indonesia tersedia di situs pembelajaran internet. Dari contoh yang saya baca tadi merupakan contoh dari paragraf deduktif di mana kalimat utamanya itu berada di awal. Selanjutnya, paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Contohnya, belajar dengan sistem SKS alias sistem kabut semalam bukanlah hal yang patut dicontoh, apalagi kalau esok harinya adalah hari ujian. Akibat yang dirasakan adalah rasa kantuk ketika sedang mengerjakan ujian, maka dari itu persiapkanlah diri dari mulai sejak jauh-jauh hari sebelum waktu ujian tiba. Tadi merupakan contoh dari paragraf induktif di mana kalimat utamanya itu berada di akhir. Selanjutnya, campuran. Paragraf campuran merupakan paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan di akhir paragraf. Contohnya, membersihkan rumah sudah menjadi kewajiban bagi setiap keluarga. Dengan bersihnya rumah, lingkungan tentunya membuat semua penghuni merasa nyaman dan tentram. Hal tersebut harus diterapkan untuk menghindari kita dari berbagai penyakit berbahaya. Jadi, pembersihan rumah tidak perlu setiap hari, namun cukup 2 kali saja dalam seminggu atau seperlunya. Itulah pentingnya membersihkan rumah agar kita terhindar dari penyakit. Selanjutnya, jenis paragraf yang kedua, yaitu paragraf berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan sebuah kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Jadi paragraf narasi itu bercerita tentang suatu kejadian. Contohnya, hari ini adalah hari yang tak terlupakan bagi saya karena aku mendapat kejutan dari teman-teman sekelasku. Sebelumnya aku sudah curiga akan tingkah laku yang aneh dari teman-teman sekelasku. Benar saja saat pulang dari sekolah mereka memberikanku kejutan berupa kue ulang tahun. Yang kedua, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi merupakan paragraf yang berisi informasi baik pengetahuan maupun berita. Contoh dari paragraf eksposisi yaitu, sebenarnya kondisi ekonomi kita sudah relatif membaik. Indikatornya dapat dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam bidang otomotif, setiap hari kita temukan aneka kendaraan melintas di jalan raya, sepeda motor baru, mobil pun baru. Itu merupakan contoh dari paragraf eksposisi. Selanjutnya, paragraf argumentasi adalah paragraf yang berisi tentang pendapat atau opini penulis. Contoh, kemarau tahun ini cukup panjang. Sebelumnya pohon-pohon di hutan sebagai penyerap air banyak yang ditebang. Di samping itu irigasi di desa ini tidak lancar, ditambah lagi dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan petani dalam menggarap lahan pertaniannya. Oleh karena itu, tidak mengherankan panen di desa ini sering gagal. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi merupakan paragraf berisi gambaran mengenai suatu benda atau objek. Contoh dari paragraf deskripsi ini yaitu, Sungai Ciliwung terletak di Jakarta. Sungai ini mengalir di seluruh Jakarta. Sayangnya Sungai Ciliwung dipenuhi tumpukan sampah yang amat tidak elok dilihat. Tumpukan sampah di sungai dihinggapi lalat. Lalat-lalat itu selalu berterbangan ke perumahan warga dan membawa berbagai macam penyakit. Selain itu, tumpukan sampah juga menebarkan bau yang sangat menyengat. Sungguh pemandangan yang sangat menyedihkan di pusat kota Indonesia ini.
Tadi itu merupakan contoh dari paragraf deskripsi di mana dalam paragraf tadi diceritakan tentang keadaan Sungai Ciliwung yang amat tidak mengenakan. Selanjutnya paragraf persuasif. Paragraf persuasi merupakan sebuah paragraf yang berisi ajakan atau himbauan yang ditujukan kepada pembaca. Contohnya, banjir telah menjadi masalah umum di masyarakat Jakarta. Banyak sekali kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir, mulai dari kerugian material dan juga kerugian non-material. Namun perlu kita sadari penyebab banjir sendiri ialah ulah manusia yang selalu merusak alam, mulai dari menebang pohon dan membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama untuk menjaga kelestarian lingkungan kita agar kejadian banjir ini tidak terulang lagi dan agar kita jauh dari dampak yang buruk tersebut. Tadi merupakan contoh dari paragraf persuasi di mana pada akhir itu terdapat kata mari yang merupakan kata imbauan. Selanjutnya syarat-syarat paragraf. Ada beberapa syarat paragraf yang baik, diantaranya 1. Terdiri dari kalimat utama yang berisi gagasan utama dan kalimat penjelas. 2. Membentuk suatu kesatuan antara gagasan utama dan penjelas. 3. Setiap paragraf terdiri dari minimal 2 baris kalimat. Selanjutnya yang keempat, ciri-ciri paragraf. Ada beberapa ciri paragraf yaitu: letak baris pertama agak menjorok ke dalam, biasanya mencapai 5 ketukan spasi atau yang sering disebut dengan garis baru. Kedua, memakai pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Ketiga, memakai pikiran penjelas yang dinyatakan dalam kalimat penjelas. Yang keempat, memiliki satu kalimat topik utama saja dalam sebuah paragraf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.